Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Saiful Bahri, yang terhormat setiap hasil produksi elektronik dan sebagainya itu adalah hasil riset dari universitas. Sehingga universitas bisa memberikan enlightening lebih luas dan lebih banyak lagi tentang masukan bagaimana kita menginovasi program. Bapak Ibu, kami laporkan bahwa saat ini FPPM UMJ tahun 2020 mengelola sebanyak 3,958 miliar penelitian dari Kemenristek. Kemudian bahwa pengabdian masyarakat telah memasuki klaster memuaskan, tetapi untuk klaster daripada penelitian kita masuk bintang 2, yaitu masuk ke klaster utama. Kemudian KKN dan pembelajaran pada pengabdian masyarakat kita pada tahun 2019 mencapai 300. Muhammadiyah Jakarta itu bisa terdata dengan baik. Hal ini tentu ada itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP hari ini dalam ada situ hitung Pak. Situ hitung itu sebenarnya juga mungkin bisa dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih coba aja kalau misalnya ada kesalahan bisa masuk ke peneliti terfavorit jatuh pada Ibu Dr. Insinyur Ratri Aryani Nugraha. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, kami para peneliti melakukan berbagai penelitian dari berbagai aspek maupun dari berbagai bidang. Kebetulan saya adalah dari bidang arsitektur. Jika mengenai hilirisasi penelitian maupun pemanfaatan penelitian yang dihasilkan oleh para dosen, menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan hilirisasi maupun dengan pemanfaatan penelitian ini itu akan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kebetulan yang saya teliti saat ini adalah tentang kajian konsep TOD, yaitu Transit Oriented Development pada kawasan bersejarah yang di dalam hal ini adalah Kota Tua Jakarta. Jadi hasilnya nanti adalah merupakan suatu produk atau purwarupa, merupakan master plan dari konsep TOD itu sendiri yang diterapkan di Kota Tua Jakarta. Jadi pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama para pengunjung di Kota Tua Jakarta yang dapat merasakan bagaimana konsep Transit Oriented Development itu dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Itu saja sih menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang hilirisasi penelitian dosen. Kalau kita bisa melihat yang untuk eksakta itu memang kelihatan sekali hasilnya. Tapi kalau untuk sosial, karena namanya sosial, jadi ya berwujud bisa model, bisa kebijakan gitu. Sama dengan hasil penelitian atau hasil risetnya itu bagaimana untuk pengguna itu adalah Pemda atau masyarakat. Jadi bagaimana menerapkan kepada mereka. Tapi minimal bisa dipakai oleh tempat penelitian itu, dan dari tempat itu bisa untuk menjadi model dipakai untuk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati Fitriah, Ketua Tim Peneliti Hibah Penelitian Tesis Magister tahun 2019 dari Prodi S2 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk hasil-hasil penelitian memang selayaknya harus bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Misalnya untuk pengabdian kepada masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, atau untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja hilirisasi dari hasil riset itu sangat penting untuk memberikan keuntungan baik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya maupun untuk kesejahteraan perguruan tinggi sebagai naungan dari para periset, khususnya dosen dan mahasiswa. Untuk itu kita perlu melakukan kerjasama baik dari perguruan tinggi, dalam hal ini dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan pihak pemerintah, Kemenristek, BRIN, dan juga Pemda maupun unsur-unsur lokal setempat, dan tentu saja pihak swasta yang sebetulnya bisa banyak membantu baik dari sisi kepakaran, ekspertis, kemudian market atau pasar, dan pendanaan. Saya kira memang untuk hilirisasi perlu kerjasama semua pihak secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan terintegrasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, untuk hilirisasi penelitian dosen ini sebenarnya diawali dengan perencanaan penelitian atau proposal penelitian yang akan diajukan. Sebaiknya dalam penelitian itu sudah melihat kepada roadmap. Roadmap ini kaitannya dengan roadmap dosen tersebut dan renstra dari perguruan tinggi, sehingga pada saat akan melakukan penelitian kita sudah bisa membayangkan atau memprediksi kira-kira hilirisasinya nanti ke arah mana. Selanjutnya untuk pemanfaatan hasil riset ini memang diawali dari hasil riset yang telah diperoleh. Itu diharapkan kita sudah bisa meyakini atau memastikan bahwa hasil riset kita itu berkualitas atau menghasilkan hasil analisis mutu yang baik. Sehingga dari hasil analisis mutu yang baik ini dan sesuai dengan standar yang seharusnya dipenuhi pada saat kita akan mengkomersialisasi, maka hasil penelitian ini akan mudah untuk masuk ke tahapan komersialisasi. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.